karena hampir dari keseluruhan argumentasi yang disampaikan oleh pemohon dari pihak 01 maupun 03 itu memberikan argumentasi yang hampir serupa. Mereka membahas terkait dengan penyelenggara pemilu itu tidak independen, dan itu dibuktikan dengan serangkaian argumentasi yang disampaikan dan disertai dengan gambaran berupa grafis maupun berupa penjabaran peta. Seperti dalil yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, yang nomor urut 1 di dalam putusan MK, mereka mencoba untuk menggambarkan sebuah grafis yang menunjukkan naiknya suara nomor urut 02 dan jatuhnya suara pasangan nomor urut 03 yaitu Ganjar Pranowo dengan menggunakan hasil survei dari Litbang Kompas, di mana mereka mencoba untuk melihat di mana saja titik-titik penyelenggara pemilu tidak menanggapi laporan dari berbagai pihak, baik itu dari kelompok masyarakat sipil maupun dari tim hukum pasangan 01 maupun 03. Dapat kamu lihat yang biru muda itu merupakan pasangan urut 02 dan yang warna merah merupakan pasangan calon nomor urut 03. Terdapat signifikansi kenaikan dan penurunan suara kedua pasangan calon ini. Next. Nah, permasalahannya adalah pasangan calon atau para pemohon yang menyampaikan argumentasi di MK, mereka masih kurang dalam melampirkan berbagai hal terkait dengan beban pembuktian dan juga melengkapi alat bukti yang dapat meyakinkan ke-8 hakim konstitusi pada persidangan yang lalu. Contohnya, itu terkait mereka tidak terdapat alat bukti berupa surat maupun dokumen yang menjelaskan bahwa terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu, di mana KPU itu membuat sebuah PKPU yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya PKPU, contohnya ketentuan atau aturan terkait dengan kandidasi wakil presiden nomor urut 02 yaitu Gibran, dan juga terkait dengan bagaimana Bawaslu tidak menanggapi berbagai laporan yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. Lalu kemudian juga tidak adanya keterangan saksi yang kuat. Karena ketika ingin mendalilkan bahwa para penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan, harus terdapat pernyataan yang sah dari saksi yang mendengar dan menyaksikan secara langsung kecurangan tersebut. Dan diharapkan sebenarnya para peserta pemilu dan juga pemilu kada nantinya pada November 2024 itu dapat menemukan saksi yang benar-benar mampu untuk menjelaskan bagaimana kecurangan tersebut terjadi di TPS-TPS, dan itu dapat dibuktikan dengan baik ketika misalnya ada KPPS yang bertangkap tangan melakukan kecurangan di waktu hari pemungutan suara. Lalu kemudian alat bukti elektronik. Nah, ini yang butuh digarisbawahi. Mungkin kawan lihat sepanjang persidangan MK yang lalu, alat bukti elektronik yang sering disampaikan oleh pemohon itu hanya berupa clippingan berita maupun link-link tautan pemberitaan ataupun berita-berita media sosial. Padahal alat bukti yang dimaksud di dalam alat bukti yang dimaksud oleh MK yaitu berupa rekaman, video maupun foto yang benar-benar menunjukkan kecurangan tersebut terjadi dan memenuhi unsur 5W1H. Jadi kalau contohnya video yang diambil itu KPPS itu mencoblosi surat suara, tapi kita tidak tahu di mana surat suara tersebut coblos, TPS mana kita tidak tahu, KPPS di siapa kita tidak tahu, dan juga kapan itu dilakukan juga tidak diketahui, maka hal tersebut tidak dapat untuk menjadi alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Maka di dalam pilkada besok yang butuh dipersiapkan untuk mencegah permasalahan tidak independennya penyelenggara pemilu itu harus didasarkan pada alat bukti yang kuat dan dikumpulkan secara langsung oleh tim dari pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada. Next. Nah, yang kedua itu terkait dengan penyalahgunaan bansos. Mungkin ini merupakan salah satu perdebatan yang menarik sepanjang sidang MK yang lalu hingga dihadirkannya 4 orang menteri dalam persidangan yang sebenarnya membuktikan bahwa permasalahan bansos ini mencuri perhatian MK dan butuh untuk didalami lebih lanjut. Tapi sayangnya
hal tersebut tidak dimanfaatkan secara penuh oleh para pasangan calon atau para pemohon dalam persidangan tersebut. Padahal sebenarnya ketika argumentasi tersebut didukung dengan beberapa alat bukti yang mampu untuk menyokong argumentasi sepanjang sidang, sebenarnya satu atau dua hakim MK akan mungkin tertipu gitu dan akhirnya mau mengabulkan putusan yang mereka kemarin itu. Next. Nah, ini gambaran. Ini adalah hasil riset dari Times Indonesia yang kita rilis pada 10 Februari 2024, artinya 4 hari sebelum hari pencoblosan. Dan kemudian hal tersebut juga ini juga dijadikan sebagai salah satu salah satu catatan atau salah satu kutipan yang diambil oleh pasangan calon nomor urut 01. Lalu kemudian next. Peta yang sama juga diduplikasi oleh pasangan calon nomor urut 03 yang menunjukkan di mana saja titik-titik penyebaran bansos yang dibagikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sayangnya bukti penyebaran bansos berupa peta ini ternyata tidak mampu untuk benar-benar meyakinkan hakim konstitusi karena ada 4 permasalahannya. Tidak ada surat berupa dokumen tentang bagaimana penyebaran bansos tersebut benar-benar terbukti dilakukan oleh Presiden, dan itu juga dijelaskan oleh Menteri Keuangan dalam persidangan. Lalu kemudian tidak ada saksi yang benar-benar mendapatkan bansos tersebut dan menyatakan bahwa memang ada ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu dalam pemilu yang lalu. Selanjutnya tidak ada bukti elektronik yang benar-benar otentik dan mampu menunjukkan keberpihakan. Meskipun sebenarnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu dijatuhi sanksi peringatan oleh Bawaslu karena terbukti melakukan kampanye terselubung, tapi sayangnya hal tersebut baru dilakukan pasca pemungutan suara 14 Februari. Lalu kemudian juga butuh, misalnya ketika dalam pilkada besok benar-benar ingin mencegah politisasi bansos oleh petahana maupun pemerintah, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan audit yang baik. Tidak hanya 1 tahun pembagian bansos, tapi harus dibandingkan sepanjang misalnya paling minimal 5 tahun proses pembagian bansos dan harus diperhatikan polanya. Kapan saja bansos dibagikan, berapa bansos yang dibagikan di provinsi atau kabupaten tersebut, dan kemudian menganalisis kenapa terjadi pelonjakan pembagian bansos ketika penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut. Next. Nah, yang ketiga itu terkait dengan netralitas kepala desa. Hal tersebut didalilkan oleh kedua pemohon di dalam permohonannya. Tapi sayangnya MK dalam semua argumentasi tersebut menyatakan bahwa tidak beralasan mendukung. Hal tersebut sebenarnya patut untuk dipertanyakan karena kita mengetahui bahwa pada tahun 2023 itu terjadi deklarasi yang dilakukan oleh 8 asosiasi kepala desa, dan jika kita lihat sebaran dari 8 asosiasi kepala desa itu hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu kemudian hal tersebut juga nantinya sebagai kepala desa mereka memiliki kewenangan terkait dengan kepemilikan data penerima bantuan sosial, penerima program keluarga harapan, dan hal tersebut dimanfaatkan untuk menggait pemilih dan menentukan para masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu dalam pilkada. Next. Nah, kalau kita mau melihat lebih lanjut, next. Kita dapat belajar dari putusan MK nomor 41 tahun 2008 ini terkait dengan pemilu kada Jawa Timur. Waktu itu Khofifah berargumentasi bahwa terdapat permasalahan netralitas kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, dan hal tersebut ternyata meyakinkan MK. Khofifah mendalilkan bahwa terdapat kontrak program antara Soekarwo sebagai calon gubernur dengan Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur. Kemudian juga terdapat surat pernyataan dari 23 kepala desa untuk mendukung dan memenangkan pasangan tertentu dalam pemilu kada Provinsi Jawa Timur pada putaran kedua. Dan yang terakhir harus adanya keterangan saksi yang dapat dihubungkan dengan surat bukti dari kontrak dan juga surat pernyataan dari 23 kepala desa tersebut. Nah, disinilah perbedaan argumentasi dan dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam PHPU Pilpres yang lalu
dengan putusan MK terkait dengan Pilkada Jawa Timur. Di dalam Pilkada Jawa Timur terdapat surat atau dokumen otentik di mana para kepala desa dan juga asosiasi kepala desa menyatakan dukungannya kepada pasangan calon tertentu dalam pilkada. Dan ketika para pemohon di Pilpres yang lalu, baik itu Anies maupun Ganjar, hanya mendalilkan terkait dengan deklarasi yang dilakukan oleh 8 asosiasi kepala desa tersebut. Itulah yang menjadi perbedaan mendasar terkait dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Next. Nah, ini yang terakhir, yaitu penunjukan penjabat kepala daerah yang sebenarnya walaupun didalilkan oleh kedua orang ini atau kedua pemohon ini, mereka tidak memberikan alat bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan mahkamah telah terjadinya politisasi dengan penunjukan penjabat kepala daerah tersebut. Padahal ketika kita lihat peta sebaran penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia, next one. Seluruh Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia ini ditutupi oleh penjabat baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Dan hal ini akan bertahan hingga pelaksanaan pilkada pada November yang akan datang. Ada 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak, dan hampir seluruh wilayahnya tersebut dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang berpotensi untuk mengeluarkan berbagai kebijakan bermasalah yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu di wilayah tersebut. Perlu kita ingat, penjabat kepala daerah ini ditunjuk secara langsung oleh Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri untuk bupati dan wali kota tanpa ada mekanisme yang jelas, yang artinya adalah pada penyelenggaraan pilkada pada November 2024 terdapat potensi para penjabat kepala daerah ini akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembentukan hukum berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah untuk mencikalau dan mencurangi